Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita kembali lagi dengan materi kita belajar website ya. Setelah sebelumnya kita sudah mendalami mengenai PHP itu bagaimana untuk dasar-dasarnya. Kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai PHP, yaitu tentang create, read, update, dan delete pada sebuah data tentunya. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan database. Untuk mengelola database tersebut kita menggunakan PHP sebagai bahasa pemrogramannya. Nah, pada kali ini nanti ketika dalam penggunaan database-nya saya menggunakan Exam. Jadi ketika teman-teman yang belum menginstal Exam, silahkan diinstal terlebih dahulu. Jika ada yang bingung tidak tahu bagaimana caranya menginstal, silahkan bisa dilihat pada video saya yang saya rekomendasikan di atas kanan ini ya. Di sini dia letaknya. Nah, jika sudah kalian install, silahkan kalian lanjutkan video ini tentunya. Pertama-tama kita aktifkan terlebih dahulu Examnya, Apache dan MySQL tentunya. Setelah aktif, saya klik admin di sini di bagian MySQL agar mengarah langsung ke halaman PHP MyAdmin-nya. Nah, ini dia. Nah, di sini teman-teman kita klik new. Kita klik new untuk membuat database baru. Di sini saya misalkan saya ingin membuat database yang bernama CCC mungkin. Nah, di database CCC ini langsung saja saya create. Lalu saya buat tabel, satu tabel saja, tidak usah banyak-banyak. Misal namanya anggota ini saja. Nah, kolomnya berapa? 3 saja, karena nanti kita akan membuat mungkin nama dan NIA sebagai primary key dan ada foto mungkin ya. Nah, jadi 3 saja. Nah, di sini kita beri NIA, tipenya apa? Tipenya integer. Kita beri saja 11. Nah, untuk ini kita beri nama. Nah, tipenya apa untuk nama itu? Namanya tipenya varchar. Untuk panjangnya berapa? Panjangnya terserah kita ya. Bisa 32 atau 64 atau 128. Serta teman-teman ingin memberikan panjang digitnya itu berapa gitu. Nah, di sini kita masukkan foto. Nah, foto di sini teman-teman, kita nanti tidak menyimpan file fotonya, tetapi kita akan hanya menyimpan nama dari file foto tersebut. Jadi kita memasukkan tipenya varchar ya. Nah, untuk panjangnya kita berikan agak panjang lagi, karena biasanya untuk nama file itu bisa panjang banget, lebih dari panjangnya nama. Jadi saya masukkan 64. Nah, di bawah ini saya klik save. Nah, ini dia. Karena di sini belum ada untuk primary key-nya ya teman-teman. Jadi saya tambahkan secara manual di sini dengan menginputkan alter tabel anggota, nama tabelnya, lalu add primary key dalam kurung NIA, karena kita ingin memasukkan NIA sebagai primary key. Nah, setelah itu saya klik Ctrl Enter. Nah, sudah. Ini kita masuk lagi ke struktur. Di struktur maka akan ada tambahan ini dia. Ada logo kunci berwarna emas. Ini tandanya yaitu NIA-nya sudah menjadi primary key. Sebagai informasi tambahan untuk teman-teman, primary key itu dalam sebuah tabel biasanya itu digunakan untuk sebagai tanda pada setiap tabel. Nah, ketika primary key itu dibuat, maka data pada primary key tersebut tidak boleh duplikat, ada duplikasi data. Misalnya nih, jika nanti NIA-nya itu ada yang sama, jadi itu nanti akan error teman-teman. Nah, untuk namanya kan kadang ada yang sama, mungkin untuk beberapa orang mungkin namanya ada yang sama,
Tapi untuk NIA tidak boleh sama. Jadi kita buat primary key agar itu tadi salah satunya, yaitu tidak boleh ada data yang duplikat gitu ya. Nah, lanjut. Setelah ini kita masukkan beberapa data, mungkin satu data saja. Di sini dia di tab insert. Di sini kita masukkan nama NIA-nya, misal 21 00 123 mungkin misal ya. Nah, untuk nama misal saja Imam Fakih. Nah, untuk foto, nah di sini dia teman-teman, karena kita belum menambahkan foto ya, jadi kita tambahkan terlebih dahulu. Di mana kita buat folder baru, di dalamnya sini, di dalamnya local disk C exam htdocs ya. Jika teman-teman ketika menginstal examnya itu default tidak banyak pengaturan, tidak banyak konfigurasi, maka akan default seperti ini. Lokasi untuk htdocs-nya itu terletak di C exam htdocs. Nah, di dalam folder htdocs ini teman-teman silahkan membuat folder baru, kasih nama sesuai dengan nama database-nya tadi biar lebih enak nantinya. Triple C. Saya enter. Nah, saya buka foldernya. Di sini saya menambahkan folder baru lagi ya teman-teman, untuk folder fotonya. Nah, di sini di dalam folder foto ini saya ingin menambahkan beberapa foto, mungkin 1 atau 2 foto cukup lah. Nah, jadi saya memasukkan gambar terlebih dahulu. Mungkin ini bisa. Nah, ini dia. Ada 1 dan ada 2. Men dan woman. Nah, di sini saya copy, saya masukkan ke dalam folder foto tadi. Paste. Nah, ini dia. Sudah. Lalu saya kembali lagi ke tadi. Karena tadi saya bilangnya kolom foto ini hanya untuk menyimpan nama file, jadi saya hanya mengetikkan nama filenya saja. Tadi nama filenya yaitu men ataupun woman.png. Jadi saya masukkan men.png. Nah, setelah itu saya klik go. Nah, sudah selesai one row insert. Jadi saya klik struktur, mungkin akan ada perbedaan. Browse mungkin. Nah, ini dia. Ada satu data ya, NIA-nya sekian, namanya itu, dan fotonya men.png. Nah, di sini cukup sampai di sini saja teman-teman untuk langkah-langkah di dalam PHP Admin-nya. Kita masuk ke dalam text editor kita. Kita mulai untuk membuat program-program PHP untuk CRUD-nya. Nah, saya masuk ke text editor saya. Di sini saya open folder. Saya open folder yang tadi, triple C tadi. Klik C, exam, htdocs, triple C. Ini dia. Folder triple C. Ini saya select folder. Nah, di sini dia. Di sini saya klik new file. Saya beri nama index.php. Saya enter. Nah, di sini saya ingin mengetikkan baris-baris HTML terlebih dahulu ya. Misal di sini nanti ada heading 2, misalnya ada grade, ini delete, grade, read. Lalu di sini saya update
Nah, saya simpan. Lalu di browsernya saya tambahkan tab baru. Di sini saya masukkan localhost /c sesuai dari folder yang kita buat file index.php tadi ya. Nah, di sini saya enter. Nah, ini dia, ada create, read, update, dan delete. Nah, di sini kenapa kok tidak ada nama filenya? Karena untuk index.php tidak perlu memasukkan nama file. Ketika file itu bernama index, maka dia akan otomatis sebagai halaman depan, sebagai homepage dari file atau folder tersebut. Jadi kalau kalian ingin memasukkan index.php seperti ini, bisa juga, sama saja. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke yang pertama. Di sini kita masuk ke read dulu terlebih dahulu karena tadi sudah ada datanya ya teman-teman. Jadi kita keluarkan datanya itu ke dalam browser kita. Nah, sebelum kita keluarkan, di paling awal terlebih dahulu kita buat sebuah koneksi ke dalam database-nya. PHP. Nah, saya simpan koneksi itu terus ke dalam variabel connect sama dengan new pdo dalam kurung mysql host sama dengan localhost dbname sama dengan, nah, database name kita itu apa? Tadi kan nama database-nya yaitu CCC, jadi saya masukkan CCC. Nah, di sini setelah itu parameter satunya yaitu username-nya, karena database saya itu username-nya masih root, jadi saya masukkan sejarah root, dan yang terakhir yaitu ada passwordnya karena tidak ada password untuk database saya, jadi saya berikan null, kosongan seperti ini. Nah, di sini jangan lupa untuk titik komanya. Nah, sudah selesai. Lalu di sini kita lanjutkan untuk read data. Read datanya saya mulai lagi dengan PHP. Biar lebih pas lagi ya, biar tidak terlihat menumpuk seperti itu, jadi saya berikan agak space sedikit. Nah, di sini saya berikan query ke dalam database-nya dengan cara saya buat variabel baru, saja data sama dengan variabel connect query. Nah, di query ini kita berikan select all untuk datanya, biar semua data itu bisa kita ambil. Di select bintang from anggota, cukup seperti ini saja. Nah, ketika sudah memanggil semua datanya, kita keluarkan dengan salah satunya yaitu for each, loopingan dalam PHP. Variabel apa? Variabel data. Nah, untuk ASCII ini kita biarkan saja. Nah, di sini kita berikan sebuah kode HTML untuk mengeluarkannya ke dalam browser kita. Sebelumnya saya tutup terlebih dahulu untuk ini, biar lebih enak ketika menuliskan baris kode untuk HTML-nya. Jadi saya ketikkan tuliskan saja div. Nah, div di sini ada nama, kedua, lalu untuk memanggil hasil dari data tadi saya tambahkan PHP. Nah, di sini saya berikan echo
echo untuk mengeluarkan atau print out ke dalam HTML-nya. Nah, di sini ketika data ini dijadikan sebagai variable key, nah variable key ini memiliki data dari database-nya. Database-nya itu ada kolom apa saja? Yang pertama ada kolom NIA, nama dan foto. Jadi di dalam key di sini ada di dalam kurung siku. Di dalam kurung siku itu ada petik 1, dan di dalam petik 1 itu kita masukkan data mana sih yang akan kita outputkan dengan mengetikkan atau dengan kita memanggil nama kolomnya. Karena di sini kita ingin mengoutputkan nama, jadi di sini kita juga memanggil nama kolomnya. Nama kolomnya kan nama, jadi saya ketikkan seperti ini, nama. Nah, setelah itu saya duplicate saja untuk ini untuk NIA, ini untuk foto. Nah, di sini juga saya rubah menjadi NIA. Nah, yang di sini untuk foto kita tidak bisa menggunakan seperti ini. Jadi kita menggunakan tag image ya. Nah, di dalam sini ini kita hapus saja terlebih dahulu. IMG source, untuk source ini yaitu peletaan di mana foto kita. Jadi karena tadi itu kita buat foldernya foto, lalu kita panggil nama filenya. Nah, di sini kita panggil nama filenya dengan apa? Dengan yang ada di database-nya, yaitu main.png. Jadi kita memanggilkan variable key dengan di dalam kurungnya itu yaitu foto ini ya, kolom foto. Jadi di sini saya ketikkan langsung seperti ini. Udah, oke. Oh, mungkin echo foto. Nah, sudah, kita coba terlebih dahulu. Kita isi alt-nya misal untuk ini kita beri ini saja. Nanti jika ada yang salah, maka namanya tersebut yang akan keluar. Nah, di sini kita tambahkan nama foto. Saya save, lalu saya refresh, ada halaman indeksnya. Nah, ini dia, sudah bisa ya untuk fotonya juga. Namun di sini masih terlalu besar ya teman-teman. Jadi kita atur saja untuk lebar dan tingginya. Dimana kita beri CSS internal di sini di bawahnya title, style, IMG. Untuk width-nya kita beri saja 30 pixel. Height-nya 40 pixel. Nah, saya simpan lalu saya refresh. Nah, dengan seperti ini akan terlihat lebih kecil dan pas ya untuk fotonya. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang grid mungkin, karena kita sudah bisa mengeluarkan data yang ada di dalam database. Nah, di sini kita masuk ke sini grid. Nah, di grid sini kita buat sebuah form terlebih dahulu. Form untuk apa? Ya, form untuk memasukkan datanya ke dalam database. Nah, kita buat form. Actionnya kemana? Index.php. Jadi action ini yaitu nanti ketika dituliskan kemana, ya dia akan, form ini akan ditujukan atau dikirim ke dalam index.php ini. Nah, jangan lupa untuk metodenya apa? Metodenya post saja. Nah, untuk yang terakhir ini jangan sampai kelupaan,
karena ketika kita ingin menambahkan foto ke dalam formnya, kita harus menambahkan ini dia, type multipart or from data. Jadi ketika kita tidak menambahkan ini, maka fotonya akan tidak bisa dibawa oleh form. Nah, sudah seperti ini, kita buat simple saja untuk formnya. Nama, input tipe teks untuk nama ya. Setelah itu jangan lupa untuk ini yang paling penting, yaitu name. Nah, name ini sebagai apa? Sebagai ciri dari inputan tersebut. Name-nya yaitu nama, untuk inputan nama. Saya duplikat ini foto, ini NIA. Nah, di sini NIA tipenya teks sama. Nah, di sini untuk foto tipenya file. Nah, jangan lupa teman-teman, untuk di sini tiap formnya kita harus menambahkan BR untuk biar apa ya, tiap inputan itu ada di bawahnya, seperti itu, tidak satu baris sejajar seperti itu. Nah, di sini saya tambahkan BR, saya tambahkan BR lagi, lalu saya tambahkan satu lagi inputan untuk apa? Untuk mensubmit data kita. Nah, untuk namanya jangan lupa, name-nya itu kita beri saja submit data. Nah, sudah selesai untuk formnya. Kita coba refresh di halaman seperti apa dia formnya. Nah, seperti ini kira-kira. Bisa kita menambahkan untuk namanya nanti apa, untuk NIA-nya berapa, dan untuk fotonya kita bisa memilih file di dalam direktori kita. Nah, setelah itu teman-teman, kita buat sebuah PHP ya, untuk menyaring form dari yang kita kirimkan nanti ini. Nah, di mana? Kita buat saja di bawahnya di sini. Kita berikan PHP if is set dalam kurung $_post submit Nah, jika ada kiriman yang bernama post, yang bertipe post, dan yang bernama submit data, maka dia akan masuk ke dalam sini, seperti itu kira-kira. Nah, yang pertama-tama kita masukkan atau kita atur terlebih dahulu, atau kita proses terlebih dahulu mengenai file fotonya ya. Nah, dengan cara apa? Kita buat variabel baru, variabel foto, untuk menyimpan nama foto tersebut. Jadi dengan cara $_files, kita masukkan foto, lalu di sini kita masukkan namanya. Nah, maksudnya di sini apa? Untuk di awalan sini kita memanggil atau kita bisa menjaring nama dari inputan foto tersebut. Kan ini namanya foto, jadi di sini kita berikan isikan foto. Nah, di sini untuk apa? Di sini untuk nama, atau maksudnya itu nama filenya. Jadi nama filenya itu direkam. Nama file dari apa? Nama file dari inputan tadi tentunya. Nah, seperti itu ya teman-teman kira-kira. Setelah itu kita buat folder temporary tmp saja di files itu juga. Nah, jangan lupa juga namanya foto. Lalu di sini tmp files. Tmp name, bukan tmp files. Lalu setelah itu fotonya akan kita pindahkan kemana? Nah, di sini kita akan membuat membuat variabel pertama destinasi, biar lebih mudah. Destinasinya kemana? Ke folder foto /
dot nama dari foto tersebut. Nah, setelah itu kita pindahkan atau kita copy filenya ke dalam destinasi tersebut. Caranya gimana? Yaitu dengan cara move upload file. Nah, ini dia. Lalu di sini kita file name-nya kita ambil dengan cara file name-nya kan ini temporary name-nya itu temp itu. Lalu destinasinya kemana? Destinasinya ya ke variabel destinasi tentunya. Nah, ini sudah selesai. Untuk proses file fotonya sudah selesai. Kita selanjutnya itu untuk memasukkan datanya ke dalam database. Nah, kita buat saja variabel insert. Di insert ini kita masukkan variabel koneksinya ya, agar kita bisa masukkan datanya ke dalam database tentunya. Connect. Nah, di sini teman-teman, kita tidak menggunakan query lagi, jadi kita menggunakan prepare agar lebih aman saja ketika memasukkan data. Prepare di sini kita masukkan query untuk menginsertkan data. Jadi ya kita insert into ke dalam tabel namanya anggota kan ya, dalam tabel anggota, di mana nama kolom dari anggota itu semua ada NIA, terus lalu ada nama, lalu ada foto ya, 3 tadi. Nah, setelah itu values-nya apa? Values-nya isinya itu. Nah, isinya itu apa? Isinya itu kita gunakan NIA, terus titik 2 nama, terus foto. Nah, kenapa seperti ini harus titik 2? Jadi di sini kita buat inisialisasi dari ini dia, titik 2 NIA, nama dan foto. Nah, caranya begini. Dari variabel insert tersebut kita isikan bind value. Nah, di bind value ini kita berikan yang pertama parameter dari tadi yang kita masukkan NIA, nama dan fotonya. Jadi di sini saya ini dan titik 2 NIA untuk menangkap NIA yang ada di sini. Nah, di sini lalu kita berikan isinya. Apa isinya? Isinya yaitu $_post yang dikirim dari form tadi ya. Nah, jadi seperti ini nangkap formnya tadi. Dengan nama formnya tadi itu apa? Nah, ini kan namanya NIA. Jadi kita berikan di sini NIA. Seperti ini saja. Nah, kita duplikat untuk nama dan foto. Nah, di sini kalau di foto bukan dengan seperti ini ya teman-teman, namun dengan variabel dari foto, karena kan kita ingin memasukkan nama dari foto tersebut. Jadi kita hanya memasukkan atau memanggil variabel foto ini saja. Nah ya, ini dia dari variabel foto ini. Jadi kita mengambil variabel ini yang isinya hanya namanya ini saja ya. Nah, seperti ini kira-kira. Namun di langkah terakhir untuk prepare ini kita execute agar dijalankanlah ini dia. Execute. Nah, ini dia. Sudah kita save, lalu kita refresh di dalam sini. Nah, yang terakhir di sini jangan lupa kita berikan sebuah echo untuk memberitahukan bahwa kita nanti itu sudah selesai atau sudah berhasil menambahkan data. Misal aja, selamat, data berhasil ditambahkan. Saya refresh. Setelah itu
saya masukkan namanya Fajar, NIA-nya terserah, fotonya kita pilih salah satu di memori kita, misal ini saja, lalu saya klik submit. Nah, selamat, data sudah berhasil ditambahkan, dan di sini dia otomatis akan di outputkan ke dalam read di sini ya. Nah, ini dia ada Fajar seperti yang kita masukkan tadi, NIA-nya sekian tadi juga yang kita masukkan, lalu fotonya ini tadi yang kita pilih di dalam folder direktori kita. Nah, apakah foto ini sudah berpindah ke folder foto di htdocs kita? Kita lihat di htdocs, oh ini dia ada di htdocs c.foto. Ini dia ada foto dari yang saya pilih tadi. Jadi intinya teman-teman, proses kita mengambil foto, mengambil file ini berhasil ya. Nah, untuk create, menambahkan data kita sudah berhasil, untuk read sudah berhasil juga. Nah, lalu kita update. Nah, di dalam update di sini kita buat sebuah form. Yang pertama-tama kita nanti akan memberikan form mana sih yang akan kamu update nanti, pilih salah satu NIA-nya. Nah, jadi kita berikan satu form saja berupa NIA. Setelah itu kita berikan lagi form untuk mengupdate keseluruhan datanya. Nah, jadi seperti ini, kita mulai saja. Kita buat form. Oh, salah ya. Form. Nah, actionnya kemana? Tetap ke index.php. Metodenya jangan lupa read.post dan type multipart from data. Nah, di sini kita beri petunjuk dulu, pilih NIA yang ingin Anda update. Nah, sudah. Selanjutnya, karena NIA itu kan nanti ada banyak, jadi kita berikan saja sebuah drop down list ya, drop down list dari NIA tersebut. Kita menggunakan tag option, select option tentunya. Nah, di sini kita buat select. Nah, ini dia name-nya yaitu NIA tentunya. Untuk ID-nya kita hapus saja, nggak apa-apa. Kita tulis yang penting-penting saja. Nah, di sini di dalam select di sini kita berikan option. Option value-nya apa? Value-nya yaitu dari NIA tersebut tentunya. Namun sebelum kita memberikan di sini apa, kita terlebih dahulu mengambil datanya. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti ketika read. Nah, di sini di atasnya di sini kita buat sebuah for each tentunya. For each untuk mengambil data yang akan kita masukkan ke dalam drop down list. For each nama variabelnya data gitu saja. Oke, ini dibiarkan hapus saja. Nah, sebelum itu teman-teman, di sini di atas kita jangan lupa untuk mengambil datanya terlebih dahulu tentunya. Nah, caranya bagaimana? Seperti tadi, kita berikan koneksi, lalu kita berikan query ke dalam database-nya. Kita masukkan select bintang form, tabelnya apa? Anggota. Di sini kan sudah ada ya, jadi udah bisa. Di sini nanti kita berarti untuk optionnya itu kan nanti akan bisa dipilih salah satu. Jadi kita masukkan ke dalam for each-nya. Nah, seperti ini dia. Ini kita masukkan, kita cut ke dalam for each. Nah, seperti ini dia. Ini kan error ya, teman-teman. Jadi kita tulis kode HTML ini tuh ke dalam echo, karena di dalam echo itu, di dalam outputan echo di sini kita bisa menuliskan kode HTML. Nah, ini untuk PHP ini kita hapus saja. Nah, di sini langsung saya berikan variabel dari key
lalu nama kolomnya apa? NIA. Nah, di sini untuk outputannya ke dalam layar sama juga, yaitu ini. Kita copy saja. Nah, saya save. Oh, kok terjadi error ini dia, teman-teman. Ini dia mungkin yang salah. Di sini kita tidak boleh menambahkan string petik 2 di dalam petik 2. Jadi kita berikan backslash. Di sini juga kita berikan backslash. Saya save. Nah, sudah tidak error. Selanjutnya kita beri tombol untuk submit. Yaitu input. Nah, inputnya tipenya baru submit. Namanya apa? Misal aja name-nya mau edit data gitu. Nah, saya save, lalu saya refresh ke dalam ini. Ini tadi kan kita baru saja mengirim untuk itu ya, insert datanya, jadi saya refreshnya seperti ini saja. Saya hapus. Nah, biar dia masuk ke ini sendiri nanti. Nah, ini dia. Sudah ada dua data, karena ini di sini ada dua data ya. Jadi di sini juga ada dua NIA juga, 123 dan NIA 007. Nah, tapi di sini tampilnya di atas, jadi saya tambahkan N. Kurang menambahkan BR ya, teman-teman. Nah, di sini saja saya tambahkan BR. Kira-kira akan di bawah nanti. Oh, ini dia, ada kesalahan, teman-teman. Nah, untuk inputannya di sini itu sebenarnya kita tidak boleh menambahkannya di dalam select di sini ya. Yang boleh di dalam select itu hanya option. Jadi kita pindahkan ini. Saya cut, lalu saya taruh di sini. Di bawahnya select tentunya. Saya save, saya coba refresh kembali. Nah, ini dia, sudah ada di bawahnya baru. Nah, selanjutnya teman-teman untuk itu kita tambahkan form lagi untuk baru kita mengedit datanya, kita mengupdate datanya seperti itu. Nah, di mana letaknya? Di bawahnya form tadi, gak apa-apa. Jadi kita berikan PHP full. Nah, di sini saya tambahkan if is set sama seperti tadi, $_post. Kita tangkap formnya tadi dikirim, yaitu mau edit data. Nah, di sini saya tambahkan form, yang mana form itu nanti saya isi value-nya dengan yang dikirim, datanya dikirim. Jadi nanti ketika user itu mengedit, hanya mengedit yang seperlunya saja, tidak melulu semuanya harus diisi. Jadi saya berikan terlebih dahulu untuk ambil data sesuai yang dikirim tadi, yaitu variable connect query. Nah, select bintang from anggota where NIA sama dengan yang kita kirim tadi, yaitu $_post kurung siku, lalu petik 1 dan nama kolom nama inputan yang kita kirim tadi. Jangan lupa untuk titik koma. Setelah itu data tersebut kita keluarkan pakai for each lagi.
For each, nama variabelnya data, sk kita hapus untuk value ini. Nah, di sini kita berikan form. Nah, untuk lebih mudahnya kita tutup saja. Untuk ini salah. Nah, di sini biar lebih mudah kita mengetikkan kode HTML-nya. Nah, form action ke index lagi, lalu untuk metodenya post juga, lalu jangan lupa untuk end type multipart form data. Nah, di sini sama seperti tadi, yaitu ada nama, input, tipenya teks. Lalu untuk name-nya jangan lupa yaitu nama, dan value-nya, value kita isi dengan kiriman tadi. Nah, sini kita berikan dengan kode PHP echo, mana dia echo, lalu ya variable k, lalu nama, kolom nama. Mungkin ini udah cukup. Lalu saya kasih BR agar nanti yang NIA dan foto masih di bawahnya, bukan di terus sampingnya. Saya duplicate saja. Untuk ini NIA, ini juga NIA, ini juga NIA. Nah, ini foto. Nah, foto kan ini tipenya file ya, jadi kita file ini. Nah, untuk namanya foto, value-nya kita tidak isi. Tidak kita isi karena nanti kita akan mengambil foto baru gitu. Ini jadi kita hapus. Nah, sebagai tambahan untuk teman-teman, kita tambahkan untuk input baru input tipenya hidden. Nah, di sini untuk apa? Nanti kita kan ingin mengupdate, jadi kita membutuhkan NIA lama. NIA yang tadi itu ingin kita update, jadi ya NIA yang lama itu kita update ke NIA yang baru. Nah, jadi NIA lama itu kita rekam, namun tidak kita tampilkan. Jadi di sini inputnya tipenya hidden, jadi tidak ditampilkan, tapi value-nya kita isi dengan ini dia, dengan echo k dari NIA. Bukan, tapi dengan ini dia, dari post form yang tadi dikirimkan. Mungkin ini kurang untuk kode PHP nya. Nah, jangan lupa untuk echo nya juga. Nah, sudah kira-kira. Setelah ini kita berikan inputan tipe submit. Jangan lupa input tipenya submit untuk mensubmit data kita. Name-nya apa? Name-nya yaitu misal saja final edit. Nah, kira-kira sudah teman-teman. Di sini kita coba saja dulu. Kira-kira berhasil atau tidak. Nah, kita refresh biar kodenya itu bisa terbaca dengan sempurna nanti. Nah, di sini saya pilih NIA yang ingin saya update. Misal yang NIA yang 7, saya klik submit. Nah, ini dia berhasil. Ada namanya Fajar, NIA-nya 007 benar, dan fotonya nanti kita pilih lagi. Nah, kira-kira seperti ini untuk form yang kedua. Setelah ini kan kita menambahkan atau mengedit
yang terbaru datanya. Setelah itu kita submit kan, berarti kita nanti akan membuat if lagi, dimana if di situ nanti akan berupaya untuk menyimpan atau mengupdate ke dalam database-nya. Nah, bagaimana caranya? Kita tambahkan saja di sini di bawahnya ini. Nah, di sini di bawahnya if, di sini kita buat if lagi. If set $_post ini namanya final edit, karena kita ingin menangkap dari form ini tadi. Oh ya, ini dia kurang. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita sama seperti yang langkah insert tadi, kita proses untuk fotonya. Kita copy saja biar tidak terlalu lama. Ini dia, kita copy. Nah, ini dia. Lalu kita berikan query, kita masukkan ke dalam updatean ke database-nya, variable update saja. Lalu kita berikan koneksi prepare update, tentunya karena kita ingin mengupdate variable update tabel dari anggota. Nah, set, kita mengsetting dari NIA sama dengan apa. Nah, kita sama seperti tadi, kita titik 2 NIA, lalu koma, namanya apa. Nah, sama saja seperti tadi, nama, lalu koma foto juga, fotonya yaitu seperti yang tadi, foto juga foto gini. Nah, setelah itu where NIA sama dengan yang tadi kita kirimkan dari inputan hidden. Jadi kita $_post namanya apa tadi? Oh, ini dia, lupa belum memberi nama, name NIA lama, biar beda dengan yang satunya tadi NIA. Nah, di sini saya masukkan NIA lama, titik koma, jangan lupa. Nah, setelah itu kita break inisialisasi satu persatu mengenai parameter yang ada di dalam titik 2 di atasnya query itu dengan update. Nah, update ini, lalu tanda panah bind value. Nah, isinya NIA $_post yang dikirim dari tadi, yaitu NIA juga. Nah, ini kita duplikat saja. Ini untuk nama, ini untuk nama. Nah, yang ini juga untuk foto. Nah, seperti tadi teman-teman, jadi fotonya kita mengambil nama filenya, jadi variabel foto seperti ini kira-kira. Nah, jangan lupa untuk yang terakhir dieksekusi untuk query-nya. Execute. Ini dia. Saya save. Lalu saya coba refresh dan saya update data di sini. Nah, ini saya ingin mengupdate data yang misal, nah 1, 2, 3 ini aja. Saya klik submit. Nah, ini dia namanya, saya biarkan saja. NIA nya saya ingin merubahnya menjadi 001.
Nah, untuk choose file, filenya saya ingin menambahkan yang ini dia, ini. Saya klik submit. Nah, ini dia, karena di sini belum muncul ya teman-teman untuk perubahannya. Jadi kita refresh. Karena apa? Di dalam kodenya itu untuk read data itu dieksekusi terlebih dahulu. Jadi kita refresh saja coba di sini. Nah, ini dia sudah berubah. Untuk NIA-nya sudah berubah menjadi 001 dan fotonya berubah menjadi yang tadi saya pilih. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk mengupdate. Nah, sekarang kita masuk ke yang delete. Nah, delete di sini kita masuk ke bagian sini delete. Nah, di delete kita berikan form lagi. Form seperti apa yang hanya kita masukkan seperti update tadi, yaitu hanya memasukkan NIA saja ya. Nah, mana formnya tadi? Ini dia. Ini form saya copy biar tidak terlalu lama. Saya copy di sini, saya taruh di sini. Nah, di sini tapi saya berubah beberapa yang biar tidak error dengan atau tidak crash dengan yang update tadi. Nah, di sini saya berikan namanya final delete. Nah, untuk perintahnya ini pilih NIA yang ingin Anda delete tentunya. Nah, namanya NIA sama query-nya juga seperti itu, sama juga. Nah, untuk submit-nya name-nya harus berbeda. Nah, sudah selesai. Setelah itu saya tambahkan baris kode PHP lagi untuk salah, tanda tanya seharusnya PHP. Nah, untuk menangkap form delete if, kita pakai if lagi, lalu kita berikan isSet lagi. isSet, salah, kita menggunakan kurung ini, lalu kita tangkap $_post, lalu kurung siku dengan isi dari nama dari submitnya tadi, yaitu final edit, final hapus, maaf, final delete. Nah, di final delete ini kita hapus tentunya, langsung saja kita hapus dengan cara kita masukkan, kita buat variable delete saja, sama dengan variable connect ke koneksi database-nya, lalu saya masukkan query-nya yaitu tentunya yaitu mengenai delete form, nama tabelnya yaitu anggota, lalu di mana NIA-nya itu sama dengan yang kita pilih tadi. Nah, seperti ini dia, $_post, nama NIA-nya. Nah, seperti ini kira-kira NIA titik koma, jangan lupa. Setelah itu kita berikan outputan kalau kita itu sudah memberitahu ke dia bahwa kita itu sudah berhasil melakukan delete dengan cara echo data berhasil dihapus, gitu saja. Nah, untuk yang update tadi kita coba berikan sama, data berhasil di update, jika tidak muncul data terbaru silahkan refresh. Nah, saya klik simpan. Nah, setelah itu teman-teman kita coba untuk mentesting dari delete ini, kita refresh. Nah, ini dia, pilih NIA yang ingin Anda delete. Misal nih di sini saya ingin menghapus NIA dari
Fajar ini. Jadi NIA nya kan 007, jadi saya ingin menghapus data dari Fajar ini. Saya klik pilih NIA 007, lalu saya klik submit. Nah, data berhasil dihapus. Jadi kalaupun masih ada di sini ya, jadi silahkan teman-teman refresh lagi. Nah, sudah hilang kan datanya. Jadi datanya sudah berhasil terhapus. Jika kita menilik ke dalam database-nya, maka datanya pun sama, hanya akan ada satu. Karena apa? Karena yang data salah yang tadi itu sudah dihapus. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Sudah selesai, cukup sampai di sini saja pembahasan kita mengenai pengelolaan data, yaitu create, read, update, dan delete pada data. Jika dari teman-teman ada yang masih belum paham mengenai kode-kode yang teman-teman tuliskan tadi, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih yang telah menyimak video ini hingga selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.